Halo JBL, balik lagi di PB INA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini Indonesia Open sudah berakhir kemarin. Liputan-liputannya seru, aktivitasnya seru, dan pasti banyak cerita-cerita yang menarik. Nah, hari ini gue juga nggak sendirian, ditemani oleh dua jurnalis yang paling hits di Media Center. Ada Debbie dan Mbak Widya. Hai. Ini adalah jurnalis paling hits karena setiap jalan pasti berhenti dia. Gimana? Ada cerita apa setelah Indonesia Open liputan kita kedua ya? Kedua. Gue 1,5 lah, 1,5. Iya, gue 2. Karena yang pertama pertama sebelumnya Indonesia Master. Indonesia Master. Indonesia Master. Gue 1,5 karena yang pertama aksesnya agak terkendala sedikit di awal ya. Ini jurnalis magang. Iya, magang jadi ya. kayak magang-magang gitu gue kan. Sekarang udah full time. Iya, terlalu full ya ternyata. Bablas ya. Iya. Gimana, enak gak jadi jurnalis? Ayo. Mendingan jadi atlet apa jadi jurnalis? Atlet. Atlet lah. Atlet lah. Loh, kenapa? Duitnya. Sorry, gue kira masalah capeknya tapi kalau duitnya itu lihat no tuh, lihat debat. dong dulu dong. Tuh. Iya. Gila. Gue bisa tuh minta 5.000. Mbak Wid, gimana? Ada cerita-cerita nggak, Mbak? Indonesia Open kemarin ceritanya nggak tahu ya, mungkin karena endingnya ditutup sama kemarin yang Ginting itu di preskon. Ginting sempat nangis, jadi kayak sedih. Selain saya sedih juga tidak ada gelar ya kan. Sedih juga yang Ginting, haru lah, momen haru gitu. Ih, ini tim yang ngeri nih. Ngeri. Wih, Dream Ngeri. Team. Ngeri, timnya ngeri. Kita Apa paling kalau ini Madrid ya. itu apa? Galacticos. Kayaknya tuh Los Galacticos. paling beraneka ragam bentuknya Iya, gitu ya kita ya. Paling variasinya unik banyak. ya. Betul, Unik betul, sekali betul, memang tim betul. yang ini. Luar biasa. Nah, kan kita nggak dapat hasil ya. Maksudnya nggak dapet gelar. nggak dapat gelar. gelar. Tapi sebenarnya kan secara pemain ada yang bagus, performance-nya ada yang kurang. Nah, kita ngomongin yang langsung aja. Partai final. Ginting lawan Axelsen. Menurut kalian, Debbie dulu deh. Secara teknis, Ginting lawan Axelsen di partai final gimana, Deb? Menurut gue ya. Ya yang pasti mau menang, mau kalah, Ginting udah ngasih yang terbaik. Karena kita tahu 2 minggu berturut-turut ini kita cuma gampang. bertumpu benar-benar cuma sama Ginting doang di Sobat Weekend. Buat weekend, Ya betul. kan? Ibarat yang menyelamatkan muka Indonesia 2 minggu berturut-turut itu Ginting. Gimana ya, kalau kita mau ngomongin teknik kayaknya banyak banget yang bakal bisa dikulik gitu. Cuman yang gue notice banget adalah apapun hasilnya Ginting itu kemarin tuh udah abis-abisan. Bisa Itu setuju. benar-benar dia udah Kelihatan ya. dia benar-benar ngasih yang terbaik, udah bukan 100%, 1000% gitu loh. Kalau menurut pandangan gue ya, sebagai mantan pemain gitu, gue ngeliat dia itu dia udah tampil 1000%, udah bukan Dia udah 100%. nyoba berbagai cara gitu Semua ya, Dep, kayaknya. dia udah bener-bener all out di situ. Udah hari terakhir udah bener-bener dia abis-abisan. Lihat dari apa ya, penampilan dia dari babak pertama sampai terakhir, menurut gue tetap harus kita apresiasi. Dia pasti pengen juara, udah pasti Pastilah di tuan home. rumah gitu kan ya. Begitu itu supporter itu satu gedung Emang cuma nontonin nonton dia dia doang nih, karena cuma dia doang yang final. Terlebih lagi itu tadi ada mungkin nggak terlalu banyak yang notice, tapi ada bokap nyokapnya Ginting tuh kemarin di situ dan nonton langsung di belakang samping pelatih ya, berarti jatuhnya Mbak Wit ya, samping media juga. Jadi kalau Ginting itu apa ya, kita bilang ada celah sih, menurut gue udah enggak. Dia pasti pengen ngasih yang terbaik. Kita aja ngelihatnya itu penuh haru, apalagi dia campur aduk di tengah lapangan itu bener-bener luar biasa. Dia masih bisa main sampai selesai tanpa cedera ya, walaupun ada kram ya Mbak Wit ya dia Iya, ya. kram. Tapi alhamdulillahnya sih nggak cedera ya. Ini menurut keterangan dari pelatih waktu di ruang preskon itu. Jadi buat yang belum tahu, Ginting mengalami kram ya. Sesaat setelah Tuh, nangis tuh. preskon. Nangis. Ya, ini waktu ditanya tentang nyokap Iya. ya. Yang nanya pasti Mbak Wid kan? Enggak dong, bukan saya. Jadi ada yang nanya gitu, terus Oh, Giri, Ginting juga Giri. menjelaskan, iya. Ginting menjelaskan, oh iya pastinya gimana, dari awal juga orang tua nanya mau nonton langsung Iya, apa iya. segala macam. Nah di situ dia udah berhenti, udah nggak kuat mungkin ya. Ya mungkin itu beban dia juga selama ini, apa akhirnya Iya, bisa keluar diluapkan juga. itu dia udah tahan itu kan berarti dari awal sebenarnya kan. Betul. Ya itu dia. Makanya netizen jangan asal menghujat ya. Kita tidak tahu loh mungkin apa yang ada di dalam Iya. pikirannya pemain ya gitu. Pasti kan
orang tua sakit itu pasti ada pengaruhnya deh kalau untuk Pasti, banget, mainnya. banget, kepikiran, sangat, gitu. sangat. Tapi kalau menurut gue sih kemarin pas partai final Ginting di set pertama ya, dia pengen coba buat banyak pola pukulan dulu biar rally gitu. Tapi kan tahu sendiri ya, si monster itu kan di ujung-ujung tuh bolanya tuh. Nggak bisa dibendung juga serangannya Ginting, jadinya Ginting jadi mati Mentah sendiri. lagi gitu. Dan juga Axelsen juga masih seger juga ya. Seger Dia karena satu turnamen kan. Sementara Ginting ini udah yang berurutan yang kedua ya kalau dari Singapura kan ya. Dan kemarin dia juara gitu. Iya. Soalnya Mas Imam Tohari, gue pernah wawancara gitu nanya soal Ginting. Mas Imam bilang Ginting itu bukannya nggak mungkin mengalahkan Axelsen, mungkin banget dengan skill yang dia punya. Tapi dia harus berada dalam kondisi yang benar-benar fit. prima, Iya. yang fit gitu. Dan sebenarnya gue nggak tahu juga ya apa Ginting kemarin 100% fit atau enggak. Cuma ya kalau misalnya kita lihat minggu lalu baru sampai final pas segala macam udah pasti dong ya berkurang ya staminanya gitu sih menurut gue. Tetap ada peluang juga sih. Peluang pasti ada sih, yakin kan si Axelsen juga bilang tuh kalau si Ginting tuh dia punya permainan lebih variasi, lebih pokoknya lebih enak banget untuk Enak dilihat. untuk ditonton gitu. Dia pun Dan mengakui kan. Kalau dia mungkin kalau gue yang main boring ya Iya, dia kelihatannya. bilang gitu Iya, ya. dia bilang gitu. pinter banget ngomong itu, cari hati netizen Iya. pinter deh. Tapi Saja, kalau kita Bang. lihat Ginting itu pas di set kedua dia pengen nyoba nyepetin juga kan, pengen nyoba dia yang duluin nyerang tapi ya itu karena menurut gua tuh udah abis-abisannya tuh di semifinal, anti klimaks ya. Semifinal sempurna Mungkin karena mainnya. ditonton Bapak Jokowi? Ya, karena ditonton RI 1 bisa juga gitu kan. ya. Ada dukungan beda tuh. Dukungan RI moral 1. gitu. Tapi pas di semifinal tuh mainnya sempurna. Maksudnya dari akurasi pukulan, dari kecepatan itu sempurna deh gitu. Tapi pas partai final apalagi set kedua kayaknya mau cepetin tapi jadi mati sendiri. Udah gitu Axelsen 1 langkah, Ginting harus 2-3 langkah gitu. Dan bolanya Axelsen tuh nggak enak banget, ketekuk. Dalam-dalam gitu Iya, ya. nggak enak banget. Beberapa kali salah ini juga ya, dia salah antisipasi gitu yang harusnya masuk dikira keluar gitu ya sama Ginting gitu. Gitu, tapi Tapi memang benar sih, gue setuju kalau Ginting mau ngalahin dia harus kondisinya prima banget. Karena satu ya, memang power pasti Axelsen lebih diunggulin. Jangkauan apalagi gitu Iya. kan. Jadi memang harus, bukan nggak mungkin Ginting ngalahin Axelsen. Nyatanya dia udah beberapa kali kan ngalahin. 4 kali. Udah 4 kali ngalahin Axelsen. Jadi bukannya nggak mungkin, tapi memang menurut gue Ginting udah all out lah tampil di sini. dan ini kan final paling ideal, unggulan 1 lawan unggulan kedua. Iya. Kalau di nomor lain kan ada yang kalah, unggulan 1-nya kalah, ada yang unggulan 2-nya kalah. Tapi ini kan final dan Axelsen itu persiapannya cuma 5 hari. Karena dia katanya cedera, tapi nggak kelihatan dia cedera. Kan dia alien. Jadi beda mungkin kalau cederanya alien sama manusia itu kayak beda deh. Dia cedera apa kelingking kali. dan semuanya cuma straight set loh. Semuanya straight set, apalagi lawan Chou Tien-Chen 2-1-5. Kayak lawan bukan pemain yang Dunia gitu. gitu. Kalau Kayak kira-kira kita yang main dapat nggak ya nol 5 sih ya? kalau gua nol. Dia nggak kasihan sama kita gitu ya? Gila, Axelsen yang mempersiapkan 5 hari yang dia bilang dia cedera, makanya dia withdraw dari Singapore Open. Performanya kayak gitu. Itu gimana ya nggak cedera tuh dia? Dia tuh udah paket komplit sih ya kalau menurut gue baca pernah denger juga Vitingus waktu itu ngomong juga ditanyain soal Axelsen itu seperti apa. Jadi udah banyak banget gitu, maksudnya nggak bisa dibilang juga dia persiapan teknik bagus, enggak, the whole package tuh udah dikerjain sama dia gitu. Salah satunya adalah mengontrol emosi. Jadi pemain, inget nggak dulu ya, mungkin kalian masih jadi pemain ya, dulu itu pemain Eropa, itu kalau di Istora sering banget kan yang emosi, kayak Jan O iya. dulu. Nah, Axelsen ini dia tipikal pemain Eropa yang dia bisa kontrol gitu emosinya gitu. Jadi dia tuh ya lebih calm lah di lapangan, jadi bisa lebih enak gitu loh mainnya. Itu menurut si Vitingus ya, dia pernah ngomong kayak gitu. Itu salah satunya aja. Jadi gue ngerasa, wah nih orang bukan cuma ngurusin teknik, mental, tapi kayaknya udah seluruh Semuanya. aspek yang dia bisa atur tuh kayak udah diatur sama dia gitu. Nah kalau dibandingkan menurut Mbak Wit atau lo Dep, Peter Gate atau Axelsen, ini kan maksudnya role modelnya Eropa ya. Menurut kalian tuh bedanya apa sih? Apa Peter Gate kan lebih flamboyan, mainnya stylish. Kalau Axelsen kan yang killer. Pokoknya gimana caranya cepet mati, nggak perlu rally-rally. Menurut lo kayak gimana? Ya dua-duanya pasti punya
istimewa keistimewaan sendiri- masing-masing, punya keunggulan masing-masing. Cuman kalau kita lihat di era sekarang, memang yang jauh lebih lebih pas itu adalah stylenya Axelsen. Karena kalau zaman dulu kan juga mungkin masih poin 15 gitu-gitu Iya. kan ya. Rally point. Nah sekarang kan rally point semua serba cepet, harus powerful speed ibaratnya gitu. Menang cepat kalah cepat. Menang cepat kalah cepat gitu kan. Nah dia tipe yang menang cepat nih kebetulan ya. Saudara-saudara dia ini menang terus kebetulan. Nah jadi kalau dibilang perbedaannya yaitu dari style main memang zaman dulu pasti Beda lah, lebih banyak beda. rally. Dan Peter Gates kan juga banyak rally kan Iya. Udah langsung kayak Tapi gitu. kalau Axelsen sih lebih ngekill ya, lebih ada apanya gitu. Efisien. Iya, lebih efisien gitu. Nah, dan kata orang-orang jadul, pemain tinggi itu agak susah ya main badminton. Itu gue bingungnya kayak gitu. Waktu Axelsen Junior nih, gue merhatiin kan, Pergerakannya kayak kayaknya aneh kan? bagus nih, katanya bagus gitu. Tapi dia terlalu tinggi gitu. Kalau dulu itu, wah udah jadi omongan banget ya. Dulu kan gue ngikutin badminton lumayannya dari dulu juga. Hampir susah gitu loh untuk naik. Iya, Kalau misalnya yang, pergerakannya kan. Nah tapi kok dia nih bisa gitu loh. Jadi top, ya jadi yang pertama malah ya, ranking 1. Iya, jadi luas gitu kan gerakannya tuh. Kalau menurut gue sih sekarang gue setuju sih Mbak. Jadi kayak pemain Eropa tuh udah luasnya tuh udah kayak pemain Asia aja gitu. Bener-bener luas gitu loh gerakan. Tapi nggak cuma dia, kalau kita lihat pemain tinggi kayak kemarin deh pemain India ganda putra, Chirac. Chirag Shetty sama sama Satwik. si Satwik. Itu sampai defend jongkok loh. Kayak lo dong. Beneran itu gue dari pertama kali nonton dia waktu lawan Fajarian di 8 ya. Iya. Gue udah bilang ini pasti juara, gue bilang. Kenapa? Tipe bolanya tuh pas gitu dengan bola yang lambat, dengan power mereka yang bagus, terus juga berani, defense-nya berani banget dalam hati gue. Mereka tinggi-tinggi tapi mereka bisa defense berani jongkok, langsung ngerem, balik nyerang. Pergerakannya jadi tetap bisa luas ya, Luas walaupun banget. dengan postur yang tinggi. Dia jongkok sih sama kayak gue berdiri sih sebenarnya ya, cuman maksudnya dengan dia jongkok gitu terus dia langsung bisa cover serang balik, udah kayak wiper aja di depan. Gak heran dia sama Aaron Che sama Sowoyik kan gak pernah menang. 8-0 Iya. kalau nggak salah. Pecah Baru telur kemarin dia. Telur, Tapi luar ya biasa. Chirac sama Satwik itu permainan plek Matias Bu. Iya. Oh, Plek banget Matias Bu. Itu memang kayaknya udah di Iya. Iya, berarti Matias kayak Bu gimana ya? dibentuk. Kayak gimana sih permainan dia Matias Bu? merubahnya Coba. sedetail itu, Iya, sedelay-delaynya, Iya. segaya-gayanya, mau Taktiknya berarti ya. taktiknya, sedetail itu. Nah, Iya. apalagi waktu kita nonton sepanjang Indonesia Open hari. kan kita sering nonton ya. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Lebih tepatnya sepanjang kita kan hari. nonton, terus gue nonton terutama pas dia lawan Fajarian sama lawan final. Dia tuh Matias Bubat buka defense, habis itu dia balik langsung langsung gitu. langsung digerebek sama dia langsung gitu. balik serang kan? Iya. Iya. Itu dan dulu kan dia mainnya nggak kayak gitu. Iya. Dulu pelatihnya masih Indonesia sama Malaysia. Iya. Se- Stylenya berarti style Indonesia sama Malaysia kalau dulu. Tapi ini paling pas stylenya. Kan dulu kan pelatihnya yang sekarang di Jepang, Tam Kim Her kan. Sebelumnya kan sebenarnya ini kan Satwik sama Chirac yang masangnya kan Yoke. Yang materin Yoke, setelah itu ada Tam Kim Her datang, baru kan mainnya defense, balik serang baru gitu. Tapi kalau yang kemarin semenjak Matias Bu datang, itu mainnya jadi berubah banget, sedetail itu dia delay-nya, dia counter attack-nya, dia defense-nya, dia nyerangnya. Terus pokoknya mainnya kayak tipe-tipe Eropa deh, apalan. Iya. Dia smash ini langsung jaganya ke sini. Dia maju ke sini, ini udah cover lagi ke belakang. Udah Eropa banget, sedetail itu. Berarti kebalik ya, sekarang Asia yang menyerap ilmu Eropa gitu ya. Biasanya kan orang-orang Eropa nih yang manggil-manggilin coach Asia Iya, gitu iya, ya. iya. Wow. Mungkin untuk sektor tertentu lah ya. Sektor tertentu. Tapi bener sih kalau kayak kemarin kayak lu bilang tadi, kalau merhatiin waktu si Seti ini di kotak kiri itu bisa dalam satu game itu dia bisa ambil 8 sampai 10 poin tuh dari kotak itu. Jadi dia defend jongkok, dia rem, dia langsung drive balik serang. Iya, Dari pasti kayak kotak gitu. kiri tuh. Dan kemarin juga waktu gua ketemu di Mix Zone sama Wui juga, gua tanya, lu bakal main plan apa kayak gini lawan ini? Masih nggak, gua malah ditanya balik, menurut abang saya main plan apa? Luar biasa. Gue bilang, lu. ya kalau gue menurut gue sih lu main dengan defense lu lah. Tapi kan mungkin kemarin defense dia nggak terlalu solid kan, karena Satwik itu juga kencang banget Kenceng soalnya. banget, tajem banget. Udah kayak di Tajam. slam dunk kemarin tuh. Udah kayak di slam dunk. Iya, dan dia kan biasanya berani, karena ini juga mungkin atmosfernya beda, koknya menangin kalangin ini nggak terlalu kan. Dia mau main defense lagi nggak solid.
mau nyerang juga nggak tembus. Jadi ya buntu aja udah mainnya kayak gitu. Dan nothing tulus banget kelihatan tuh si Satwik sama Chirac Iya, juga ya, iya. karena kan mungkin belum pernah menang. Terus mereka tuh katanya pengen menaklukkan hati penonton di Istora. Kata selama ini mereka disorakin mulu karena kan lawannya Indonesia mungkin ya. Lagi servis disorakin. Beneran ngomong gitu literally. Kita baru masuk lapangan disorakin, servis disorakin. Tapi ya nggak apa-apa, biasanya kita ngerti bahwa mereka pasti mendukung wakil dari negaranya dong Setuju. gitu. Cuma maksudnya mudah-mudahan nanti kalau kita mainnya bagus, bisa didukung nih sama penonton Istora. Dan ternyata kemarin bener dia Juara jadi langsung ya. juara, Gila, mantep. Mungkin salah satu pasangan India yang bisa juara Super 1000. Baru pertama Satu-satunya kali Iya, ya. iya. Dari Mereka juga zaman-zaman menang dulu lagi ya. kan? Yes, Dari yes. zaman-zaman dulu gitu. Dulu kan ada Rupesh Kumar, Sanave, maksudnya belum setop dia lah gitu. Menurut gua dari dulu sampai sekarang kayaknya untuk pemain ganda putra kayaknya mereka lah ya yang paling Iya. oke banget dari dulu sampai sekarang kayaknya Karena sih masih India mereka kan ya. maksudnya lebih ke tunggal ya, Iya, banyaknya tunggal ya. putra, tunggal putri doang gitu. Sekarang ganda putra. Kemarin gue sempet nanya-nanya juga sama Matias Bo kan, apa sih kuncinya mereka nih bisa progresnya bagus banget Delay, gitu kan. dia bilang. Kuncinya sih ya hard work. Mereka bilang, si Matias Bo bilang si Chirac sama Satwik ini walaupun mereka tuh istilahnya kan jadi yang utama ya satu-satunya. Tapi mereka tuh mau kalau misalnya disuruh, ayo gini, oh iya tetap kerja keras gitu. Jadi bisa jadi ancaman dong nih Olimpiade. Ya menurut gue juga salah satu pasangan yang Gimana bakal dong? berbahaya sih tahun ini, sepanjang tahun ini ya, karena dan kelihatan juga dia kan selektif pilih turnamennya, nggak semua dia mainin. Yes, Dia betul. sangat selektif Iya, betul. dia, karena dia benar-benar jaga picknya dia kan. Dia Malaysia nggak main juga. Malaysia main ya? Tapi memang harusnya Pokoknya ada Main, satu main, yang Malaysia skip. Mereka tuh ada yang Iya, urutan itu, mereka ada dia satu yang skip. balik gitu. Dia benar-benar sangat selektif gitu. ya harusnya memang kita juga udah harus seperti itu nggak sih? Tapi udah ada beberapa pelatih juga kan yang kemarin ngomong memang mau begitu ya, mungkin berkaca pada pengalaman juga ya. Kemarin Bang Aboy juga, Coach Irwansyah waktu di preskon itu bilang abis ini memang akan mengatur ulang lagi nih jadwal pengirimannya gitu. Karena terlalu banyak sih menurut gue. Bener nggak sih? Harus ya itu tadi sih, mending persiapan yang pas di peaknya main sampai weekend. Ibaratnya kan gitu kan? Iya, tapi nah ini tuh susahnya mungkin karena mau Olimpik ya. Iya. Kalau nggak ikut takut misalnya pas ikut nggak nyampe peaknya, Iya. jadi poinnya nggak nyampe. Iya. Mungkin itu ya. Jadi Ya, jadi pertimbangan ya. makanya pertimbangannya mungkin itu ya. Berarti yang ngomong-ngomong ganda putra nih, ada Pramiere yang masuk semifinal. Pramiere juga. Nyaris loh itu tuh. Evaluasi Pramiere ya sepanjang turnamen Indonesia Open. Menurut Mbak Wit dulu deh. Kalau menurut gue melihat dari penampilan Pramiere itu sangat-sangat gue acungi jempol ya, karena kita tahu banget mereka sangat-sangat lagi dalam keadaan yang sangat sulit gitu ya. Bukan cuma Yere doang, tapi Pram juga keikut kan, malah juga lumayan kepikiran dia kan. Nah terus Yere bukan cuma bisa menaklukkan rasa takut dia gitu, tapi dia bisa mengaplikasikannya di permainan sampai kayak gitu mainnya dong. Wang Chang. Iya. 11-17 guys, Iya. kalah game ketiga, nyusul. Itu supporter udah pada turun, pada ngira kalah ya kan? Kita kan di situ tuh nonton udah pada turun. Ada yang balik lagi tapi Iya, udah penontonnya pesimis padahal pemainnya masih optimis. dari sebelumnya pas lawan Dedis pun Udah mulai bagus juga, kan iya. mainnya kan. Dan terutama yang lawan Wang Chang ya 11-17. Gue nggak tahu, mudah-mudahan sih itu tactical break aja ya, jangan cedera gitu. Setelah kena break itu Wang Chang udah ketawa-ketawa kan. Di benchnya itu dia udah duduk udah gaya gitu. Setelah break itu dia langsung error semua loh dua-duanya. Ada Iya. yang terima Unforced servis error, bener. nyangkut, kontrol salah, apa, kebalik 18-17, 18 sama 20-18, 20-19 kan. Setelah itu dia udah pas kekejar jadi panik. Iya, panik. Panik kelihatan. Panik Jadi banget panik, itu. mukanya jadi beda kok Wang Chang sama Pukulannya yang juga lengkeng jadi itu. nggak enak gitu. Iya, jadi dia kan tadinya kan sepede itu dia sama drive-nya. Iya. Sama iya. defense-nya pede banget, ngangkat ketawa-ketawa di bench-nya. Setelah itu pas kekejar itu mukanya udah gimana nih? Dia orang Gimana? bingung udah ya. buntu, udah buntu Iya, kayak orang gitu. bingung jatuhnya. Sementara Pramierenya nothing tulus kan Iya, terus jadi gitu kan. menggebu-gebu dia. Menggebu-gebu, Wih, Yang Yere. wih. Gue salfok sama yang sampingnya tuh. Tuh, siapa yang sampingnya? Siapa? Ya, Bel-bel. jilbaban. Bel-bel random gitu ya yang ini. Enggak, maksudnya yang cowok ini loh yang kiri. Iya. Yang ini yang kayak Bang Ata-Ata apa gitu lah ya. Siap. Aduh, tapi Pramiere waktu ini juga sebenarnya hampir menang ya lawan Malaysia kan, lawan Iya. Aaron Iya, sama lawan Wonyik Aaron. itu hampir menang. Hampir.
2019 kan Iya, ya. tapi Iya, klimaks. bola itu si Yere ya maksa ngambil, mestinya itu memang bolanya Pram, cuman ya pemberikatan namanya juga terbawa apa sih situasi Iya, nafsu. Iya, nafsu, udah tinggal sepoin lagi kan. Itu pun Iya. mereka full nyerang loh. Full nyerang memang, tapi defense-nya Malaysia saat itu udah karena dia nothing tulus jadi udah kayak benteng Takeshi ya. Dan gue juga tanya ke Aaron sama Wi, lu kenapa berani banget? Ketinggalan 19-20, set pertama lu kalah, lu main defense. Kalau gue main drive, gue selesai. Dia bilang gitu. Mereka tahu ya. Dia tahu, karena Premiere tuh sepanjang game itu 1-2 ya. Maksudnya jaga banget itu, bagus mainnya. Setelah kena 19-20 dia defense, dan Wi sama Aaron jadi pede kan. Jadi pede pas menang, set ketiga dia udah confident. Hilang. Udah yakin banget. Dan Wi kan udah tahu, Yere pergerakannya agak nggak lancar, nggak nyaman gitu. Jadi dia kan nyolong terus. Ya, di servis tinggi terus. Tapi emang juga kelihatan sih di set ketiga itu mau ngelop ya ke Yere, mau ngecop juga ke Yere gitu kan. Dan kita kalau notice juga ngelihat Yere udah beberapa kali megang lutut. Iya. Pergerakan dia udah, kita tahu itu udah nggak enak. Mungkin ada ngilu kah, ada maksudnya sakit gitu. Tapi kita lihat memang pergerakan dia waktu di set ketiga itu udah nggak enak. Jadi ya maksudnya kita bukan gimana-gimana, mungkin memang jalannya nggak lanjut. Karena kalau lanjut kan kita juga nggak tahu kondisi kakinya seperti apa, segala macem. Kan udah dikonfirmasi juga sama Mr. Gary waktu dikonfirmasi pers. Dia bilang, lu kan selama pertandingan dia banyak rubber set semua kan. Iya, ada dari lawan bermasalah Dedis. nggak sama Dedis aja apalagi 2-3-2-1 ya. apalagi dia cedera tahun lalu dan lawannya juga Sama. Ui sama Aaron gitu. Terus ditanya dan jawabannya Yere katanya emang agak sedikit bermasalah, takut. Jadi nggak lancar gitu loh, kayak ngeganggu gitu Atau loh. dari dianya mungkin kayak ragu, takut dia Iya, kena iya. lagi gitu. Ada Karena trauma ya. trauma karena mainnya kan ya 3 game Iya, dan dan setting cepet gitu terus, lagi. iya. Emang kelihatan tapi kalau di kotak kiri ya, Iya, di overhead tuh dia nggak pernah mau Di kotak jumping. kiri dia nggak akan lompat. Kalau di kotak kanan dia akan maksa tuh. Iya. Tapi kalau di kotak kiri dia pasti nge-save aja. Kalau di kotak kanan dia masih mau paksa lompat jumping gitu. Tapi kalau udah kena overhead kiri pasti dia nyaman. Ya Iya, udah. asal aja. Yang Asal penting- nyemes yang penting turun mulainya gitu. Jaga agar landing dengan baik lah gitu. Dan sebenarnya main kayak gitu pun kemarin hampir udah bisa mengimbangi dan hampir menang ya. Iya. Mudah-mudahan. Iya, fun fact-nya kan tahun lalu cederanya Iya. tapi beda lapangan ya. Beda Kemarin agak lapangan. pinggir, sekarang di tengah mainnya. Lawannya juga Aaron sama Wi Sama gitu. lawannya. Dan Aaron sama Wi waktu tahun lalu ketinggalan 27 sudah cedera, masih defend juga. Kan gila tuh. Emang maksudnya jago andalannya dia ya defend Iya. mereka gitu. Udah bukan rahasia umum lah kalau Malaysia tuh defend ya, dari Iya. lahir katanya udah bisa defend. Defend terus, pokoknya apapun yang terjadi. Kalau defense. Malaysia bilangnya defend lu gitu. Ntar gue dimarahin lagi ngomong Melayu. Nah ini waktu penyerahan dia nih. Wah, seger nih dia nih. Si Satwik kagak joget itu. Kemarin Enggak, kan joget dia di lagi, lapangan. dia nggak boleh petakilan dulu karena dia baru mau merebut hati para BL Indonesia. Penonton Jadi, Istora. nah itu siapa tuh yang kelempar tuh baju tuh? Untung nggak dilempar balik. Gue jadi inget ada satu pemain Emang ada? ada. nggak dilempar, iya apaan nih dilempar lagi lo tau? Iya. Ada Pak. Main Indonesia apa sih? Indonesia. Di bawah. Astaga. Wah itu kira-kira 2010, Iya kan? 11. Jadi dilempar udah. nih Bawah sudah pemain. ikutan belum 2010? 2011 sudah. 10 Berarti di belum. bawah situ deh, 20, 10, 9 lah. Dia menang, Dia lempar lempar. baju, dilempar balik. Baju apa nih? Apa sih dilempar balik? Ada lah Pak, kalau bisa kita sebut namanya. Enggak, yang lucu lagi abis dilempar balik beneran diambil. Dibawa lagi. Di Tapi lucu deh retur itu. ya. Tapi ya sayang banget ganda putra nomor andalan. Harusnya kita bisa lebih banyak wakil, banyak ada underperform Fajarian, Nih. Leo Leo Daniel juga underperform. Bule kan minggu lalu bilang nih, menurut gue nih Fajarian nih, karena Super 1000 gitu kan waktu kemarin gitu. Tapi apa? Kemarin mereka anti klimaks atau gimana? Menurut gue performa India yang bagus banget sih. Ya emang Fajarian juga nggak di top performance gitu. Nggak tahu ya ada kendala apa atau capek atau ada cedera atau yang lainnya. Tapi menurut gue pasangan India kemarin sepanjang turnamen mainnya bagus banget. Iya.
betul. Setuju. Gitu. Kalau Kan buat Fajarian. Kemarin Fajarian udah berhasil lewatin babak pertama, oke aman. Masalahnya kan kemarin kalahnya babak 1, Iya. babak kedua, terus ternyata kesandungnya di sama 8. satu Iya. di 8 gitu. Dan mainnya kayak nggak berkembang juga ya. Iya. Straight kan kalahnya. Iya, 13 jauh. sama 13. Jauh. Cepet Jauh banget. banget. Dan pasangan ini gila mainnya itu bagus banget. Iya. Nggak jalan Fajar Iya. juga. Makanya gue pas ngeliat jalan Fajar Hamarin, gue kemarin bilang sama Gary, kalau nggak salah apa kapan, gue yakin India nih yang juara, gue bilang yakin gue 1000% ini yakin. Mainnya bagus banget, mainnya bagus. Hebat tapi hebat Matias banget. Bo semakin ini dong nih. Semakin di depan. Semakin Dia di bisa, depan. bisa terancam posisinya juga. Fajarian turun Fajari- iya. ranking. Sekarang kan udah 3 Wang Chang loh. kan? Ke sodok sama siapa? Wang Chang bukan? Wang Chang harusnya bisa naik Iya, kayaknya. Si India sekarang udah nomor Iya, nomor 3. three. Hebat loh. Satwik Iya Ranki udah, ready. udah nomor 3 dunia. Yonatan Dasuki top. Kalau nggak ada Yonatan nggak ada Satwik Ranki ready sama Chirac. Nah, kalau Leo Daniel juga maksud gua underperform juga. Iya. Terutama lawan Korea kan ketinggalan 11-0. Maksudnya gua nggak pernah lihat angka 11-0 gitu. Gue Kemarin pernah. kan tapi lihat kan. Iya kemarin lihat. Gue pernah lihat Jadinya 11-0. gua agak kaget. Owe Butet yang sama Sucin Majin di Majin, Asian Games. iya, Tapi gue juga menang. nonton Abis itu langsung. dikeramasin sama Liongbo. Iya. Tapi Gua kan juga menang. Kalau ini kan makin dalam. Karena menurut gua kalau kemarin ya untuk Leo Daniel itu dia nggak bisa nerapin apa yang disuruh sama Koheri. Oke. Jadi kan kita karena kita mungkin duduk di media jadi deket ya ke tempat pelatih. Jadi kita dengar juga apa sih yang diinstruksiin gitu. Nah kalau gue lihat Koheri selalu instruksiin ke Leo Daniel, lu jangan main cepet, lu jangan nolop, lu bakal kalah. Lu mainin tempo, lu angkat, lu pindah-pindahin gitu. Itu berulang kali tuh diinstruksiin. Tapi pada kenyataannya Leo Daniel tuh nggak bisa nerapin itu sama sekali. Nggak dikasih celah sama Seo. si Koreanya ini. Mungkin Kang udah Min Hyuk. diantisipasi juga kali sama Oh, Koreanya. jadi mungkin mereka juga kok gua underperform kayak gini, jadi penasaran juga, ada rasa penasaran, jadi kayak nggak ngikutin instruksi dari Koheri aja gitu. Koheri nyuruhnya main begini tapi dia tetap aja sama pola dia kayak gitu. Dan Tapi buntu kayak buntu kan. Leo Daniel tuh mungkin gak sih ada beban atau pressure? Masalah kan sekarang mereka udah mulai Iya. Ya, ada digadang-gadang pressure juga. akan mendampingi calon kuat lah ya, iya, mendampingi Fajarian misalnya, amin-amin gitu ya ke Olimpiade. Mungkin mereka ada pressure atau begitu nggak sih sebagai pemain muda? Mungkin ada, tapi yang mungkin lebih pressure karena sebelumnya kan di Indonesia Master mereka Dia juara. juara. Nah, iya. kan? Ya mungkin juga ada permasalahan kan sama Siku kan. Ya, Oh kita iya, berapa kali Daniel lihat ya. dia di bebet lah di sini kan di tapping cukup banyak lah ya itu tappingnya itu. Dan kalau nggak salah Leo Daniel ini tuh yang ikut lima-limanya loh. Jadi Piala Sudirman, Iya, Malaysia itu. Master, Semua dan Premier enggak ya? SEA Games. Premier SEA Games. Terus Bakri kan juga skip Skip di tuh Malaysia. Malaysia. Terus Minion nggak ikut Thailand, nggak ikut semua. nggak ikut di mana gitu. Indonesia Open. Minion malah ikutnya Indonesia Oh iya Open. ngomong-ngomong itu Bener juga. emang ada rasa yang lain loh. Ya Di beda tahun ya. Ini Ada kehilangan gitu ya. bener. Tadi ketemu sama Sinyo juga kita. Iya, Kebetulan ketemu bareng. kangen ya nggak ada gue gitu katanya. Ah, Sinyo ngomong Emang gitu? iya. Gimana kemarin? Iya. Kangen ya nggak ada gue. Iya nih biasanya ada Minion kan yang kita Iya, tunggu-tunggu ya di Istora. Salah satu daya tarik salah satu yang terbesar juga lah Minions itu. Setuju banget sih. Karena apa ya kayak dengar nama besar mereka aja dengan ngelihat mereka masuk lapangan aja ya entah itu menang kalah udah beda banget atmosfernya tuh udah beda. Itu si Satwik sama Chirac kan pas di interview di Mixzone itu dia bilang kita udah pernah kok udah tahu banget nih Istora bakal kayak gini waktu dia lawan Fajarian. Sebelumnya malah kita lawan Kevin sama Gideon. Kita juga kayak gini. Jadi kita udah paham banget nih kayak gimana. Ya maksudnya kebanggaan banget lah ya Minions itu ya. Iya dong. sangat. Nah ngomong-ngomong Indonesia Open sudah berlalu. Mix lagi. Next week ada Taipei Super 300. Semua yang kita kirim mix double, ganda putri. Tunggal putra ada Tommy. Junior nggak ada kayaknya. Tapi nggak terlalu lengkap ya kayaknya yang ke Taiwan Ganda ini ya. putra nggak pergi sama sekali Iya, semua. nggak Mungkin lengkap ini kok. salah satu bentuk pengaturan pengiriman turnamen atau gimana? Atau memang pelapisnya? Mungkin setelah ini kali Mbak. Kalau Setelah dibilang pelapis kan tapi kan Rinov pada berangkat Rinov, kan. Rehan, Kalau mereka Rehan kan- Nusa. Ya, karena mereka butuh Butuh poin. poin. Iya. Mereka butuh poin dan sebenarnya bagus juga sih mereka ke situ karena kayaknya nggak terlalu banyak ya yang turun. Jadi sebenarnya Harusnya bisa ya. harusnya bisa sampai
weekend harusnya. Iya. Dan Rehan Lisa gue kemarin lihat agak ini ya underperform ya di Indonesia Open ini. Rehan Lisa tuh kalahnya sama siapa ya? Kalau sama Babak Denmark. dua. Denmark, oh yang Matias tinggi yang Stilling, depannya lawan Zheng Siwei. Iya. Amali Magellan Gue juga itu. nonton tuh, nonton langsung. Kendalanya itu sebenarnya karena ya itu Mbak, angin tuh nggak kayak zaman dulu-dulu yang parah banget, yang muter-muter sampai kenceng gimana Sebenarnya kayaknya gitu. kalau anginnya kayak mirip deh, Dep, tapi shuttlecock yang lambat. Iya, Tapi Shuttlecock pada tuh bensin bilang makanya yang anginnya nggak sekenceng biasa, Le. Oh nggak bisa gitu. Nggak apa ke AC. iya, tapi Yuta juga bilang kayak gitu. Dia bilang di kondisi lapangan yang kayak gini shuttlecock berat dan nggak terlalu banyak angin. Dia bilang gitu Iya, nggak kemarin. terlalu banyak angin. Jadi gue pertama kali lihat, wah ini agak-agak alot ya. Nah pas ngelihat si Rehan Lisa lawan pasangan Denmark ini, satu mereka menang jangkauan, kedua tenaga. Ya. Jadi agak setengah mati ya, mau matiin itu benar-benar harus nyari celah dari depan. Kalau dari belakang nggak bisa dipontang-panting doang. Dia Nah, harus itu. berarti main kotak, nolopnya tuh harus bagus banget. Tadi dia gitu. nolop, udah maju gini, dibuka lagi. Iya. Nah itu yang jadi kendala kemarin. Harusnya matiin gitu, langsung mati, Iya. mati gitu. Ini pas nggak mati ke belakang lagi Buka lagi, gitu. ngolah lagi, Iya, itu yang gitu. jadi kesulitan kemarin. Nah ini kan ganda campuran ada 3, terus ganda putri, gua nggak tahu Apri pergi nggak ya? Emang Apri pergi kayaknya tetap? nggak pergi. Kayaknya. Ada Lani, ada Kayaknya enggak Raquel, deh, Apri. ada satu lagi. Atau mungkin karena hasilnya kurang bagus gitu di turnamen-turnamen top, mungkin mau dicoba dulu Super 300, who knows ya. Kita Siapanya nggak tahu. nih? Apri Fadia, tapi nggak tahu apakah di Chinese Taipei ini atau apa. Tapi Maybe kemarin mungkin. ada si Kodidi sempat bilang juga kan kalau memang kondisi tangan Apri belum 100% kan sebenarnya. Iya, Itu juga kita kelihatan kan pas dia main karena semesan dia nggak semenukik iya, biasanya. Dan nggak sekeras biasanya. Iya, agak panjang gitu ya. Mungkin ya itu tadi kita yang nonton itu kadang nggak tahu kondisi di balik layar kan. Dan Apri ngakuin katanya cuma 70% selama Indonesia Open. Wah berarti lumayan banyak juga ya, maksudnya yang terkendala cedera-cedera, Cedera. apalagi nih mau Olimpik, serba salah juga kalau ditahan nggak dikirim Nggak dapet poin poin. dari, kalau misalnya dikirim juga cederanya nggak tahu gimana. Berarti satu-satunya cara adalah dikirim lu harus juara gitu. Jadi nggak dikirim, dek, pas dikirim Juara. harus juara Iya gitu kayak ya. Axelsen, nahan juara, nahan juara. Kalau yang gitu. itu pengelompokannya adalah Axelsen sama An Se-yong, Nah. sama Hwang Yak-yong. Iya, Hwang Yaki, ya. Bisa kalah kemarin di Singapura. An Iya dia, Se-yong tapi dia ini loh. kalahnya sesekali doang Le. Dia kalah sekali juaranya 5 kali, juara sekali juara 3 kali. Jadi ya wajar dia. Ini kata Abrar, Ang Seong kalah karena Abrar nggak datang waktu Ya hari bisa Sabtu. juga, mungkin dia rindu. Mungkin dia rindu. Nah, ganda putra nggak ngirim sama sekali. Mungkin karena ada acara hari Jumat besok ya. Oh iya. Datang nggak? Datang Datang nggak? dong kita dong. Kita datang, Mbak datang. Undangan udah sampai undangan? Nggak tahu, belum cek di Emang pos. lu udah Mbak? Belum. Ganda putra jadi belum ada yang melewati rekor saya karena saya terakhir juara di Taiwan Open ya. Ganda campuran ada yang juara juga. 2014 belum ada ganda putra yang juara lagi Indonesia. Oh, tahun ini nggak mungkin nih karena Nggak nggak mungkin, ngirim. nggak Iya, iya. ngirim. Tahun Jadi depan. masih Tahun rekor depan lu nggak nih. ada turnamennya. Jadi masih rekor lu nih. masih Wih. dijaga, masih dijaga nih. Luar biasa. Coba tolong cek juga ganda campuran ada nggak? Ganda campuran udah Eko juara. Oh, Eko Sama berarti. Giska. Oh iya, udah lewat berarti masa Bang J udah lewat berarti. Udah diganti. Wah, udah kena regenerasi gua. Tunggal putra ada Tommy yang main. Ada tunggal putri nggak ada, Grego nggak main, KW nggak main. Ganda putri ada 3, ganda campuran doang yang hampir full team, hampir ya, nggak karena Jaka nggak pergi sama ini nggak pergi. Karena Zaka lagi persiapan kan. Persiapan. Air badminton. Iya. Minggu hari Persiapan. Rabu. Hari Rabu. Ini ya, Prakarsana. alih Saksikan. profesi, alih nomor ya, alih Ini sektor. pemeran pengganti ya. Karena kan harusnya Baba. Dedis. Ya, Baba karena Tapi harus ke ada Kanada. ini. Jadi ada pergantian pemain gitu. Yang diganti? Hah? Yang diganti? Yang diganti Dedis lagi digantiin sama Iya. gue. Yang kalah di babak pendaftaran. Cara babak pendaftaran. Terus tadi Boy pergi, Boy bakal pergi. Sabar Reza pergi. Jadi Giska pergi juga. Mix kok yang ganda campuran dari tim PB Jarum nggak berangkat ya? Kemana ini? Taipei berangkat nggak ya? Kayaknya enggak ada Enggak karena ya? ada yang tadi kita Oh, obrol iya. di belakang itu ya. Oke. Oke. Berarti kalau misalnya ini hanya diwakili oleh Rehan Lisa dan si Rinov Mentari ya.
Oke, Mereka lagi ngejar poin lah. Nah, maksudnya kan ini lagi kejar-kejaran poin kan. Sebenarnya harusnya berempat kan kejar-kejaran Iya. poin kan. Ya nggak tahu, mungkin juga memang udah ada plan lain juga ya di depan. Mereka mungkin udah ngatur di mana. Karena ya emang pengaturannya emang strategi pengiriman Iya, pemain harus ada menurut gue. strategi-strateginya, nggak bisa main begitu-begitu Iya, aja. nggak karena kan bisa. ada hitungan poin, terus hitungan kayak misalnya dia biasanya kalau main di sini biasanya cocok Iya. atau apa gitu. Atau mungkin gua rasa juga lagi evaluasi juga bisa, karena kan jujur aja beberapa turnamen Jujur Li nggak? Jujur Li ya, Jujur Li, beberapa jujur turnamen Li. belakangan ini juga Dejan Glo, Pramel juga hasilnya bisa kita bilang kurang bagus Iya. gitu. Sampai di Indonesia Open pun juga Kurang. masih kurang. Jadi mungkin lagi kena evaluasi dulu kan, kita juga nggak tahu. Atau persiapan disuruh lebih panjang lagi gitu kan, kita nggak tahu. Karena bulan depan itu bakal ada Korea, Jepang, World Champ ya. Nah mungkin mereka persiapannya di situ fokusnya kali. Nah, kita bakal ada footage Alpi ketemu sama Anthony sebelum partai final. Brar, sikat. Deng 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 deng. Wih, CEO. Wih. Wah. Tuh Alpi lagi nelpon. Nah, gila. Ini CEO. Bisa gitu. Sungkem dulu sama Sungkem dulu. senior, sungkem Minta restu. dulu. Sama AA. Sungkem. Ini sebelum final ya. Sebelum final, sebelum partai final nih. Oke. Ginting gitu loh. Nah. Ini Om Magil Gila, pamer lagi baru. terkejut Iya, dia Om nanya Magil. gue ngapain di sini gitu. Gitu. Dia, Oh my goodness. dia lagi nih. nanyain cucu sambil komentator gitu. Dia maksudnya gini, kayak dia kok lagi ngapain di sini Dia gitu. nanya, seneng banget ketemu lu katanya gitu. Oh my goodness me. Iya. Maksudnya dia nanya, lu sekarang jadi ini ngeliput gitu ya? Apa gimana? Iya kan ketemu awalnya, terus dia bilang ya apa kabar segala macam, karena udah lama nggak ketemu. Terus dia nanya juga anakku gimana, terus gue kan juga bilang iya gue di sini sekalian ngeliput. Gue bilang ngeliput apa, terus gue kasih lihat lah media gitu. Dia bilang ya begitulah. Berarti dia sempat ngomong, how you do that? No, Gitu. unbelievable. Unbelievable. Nah kan kita udah ngomongin pemain-pemain, kita ngomongin seru-seruan selama kita liputan aja. Mbak Wit sebagai senior, panutan Q, ya kan? Kita sebagai anak baru. Gimana Mbak? Selama liputan di Indonesia Open, Mbak Wit ada nemuin yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang menarik, yang lucu-lucu. yang rare juga boleh loh. Apa ya? Apa sih kemarin tuh pastinya foto-foto dong. Karena bisa jadi ini kemungkinan terakhir Indonesia Open di Bukan Istora. kemungkinan kan udah official kan? Iya, tapi kalau misalnya stadionnya belum siap, ya di situ lagi dong. Oh, Ya, kan udah pasti siap, bahkan dipakai basket. Kena prank dong kalau nggak jadi. Ya berarti udah pasti ya. Nah itu jadi kayak banyak memori lah kita nih semua para peliput Bentar, juga. tahun depan kalau beda lagi. Jadi terakhir kemarin ngerasain Ngistora itu pasti ada kesan-kesan tersendiri ya. Pastinya yang paling diinget ya banyak farewell kan. Atlet yang farewell di situ. Terus udah gitu ya prestasi juga banyak. Air mata, kesedihan. Gila tuh di zoom tuh. Di Zoom, iya. Jadi banyaklah kesan-kesannya para pewarta juga. Pokoknya kebersamaan kita tuh seru banget lah kalau misalnya di Istora tuh. Nggak bisa digantikan dengan liputan di tempat lain. Kalau lo Dep sebagai Wah, jurnalis, gue sebagai anak baru. anak baru 1,5 event. Jurnalis probation Bukan ya. 1,5 tahun, 1,5 event. Di satu event ini kayak 2 event ya tepatnya ya shift gue ya. Karena dia shift saya diambil semua sama dia. Dari pagi. Harusnya Untung ganti nggak ke shift. pagi lagi. Harusnya ganti Iya. shift, tapi saya kan bertugas di lapangan lain. Jadi dia pergi lagi gitu. Jadi ya itulah dia. Pengalamannya itu Capek. bukan capek sih sebenarnya, agak uniknya itu karena pertama kali gue akhirnya masuk ruang media ya Mbak Wita dengan Sebagai ID. yang mau ngeliput. Kalau Iya. kemarin kan masuk juga udah Diliput. pernah. Dan yang gimananya itu adalah semua orang ngeliatin gue. Gue ngerasa ini kenapa ya pada ngeliatin gue atas bawah Iya, atas iya, bawah iya, gitu. jelas. Oh, itu orang setting biasa. lo ada yang enggak kenceng kali. Kebetulan waktu itu celana gue gak ada servisnya. Ya enggak lah orang gini. Loh, ini Debbie masih main apa enggak gitu. Iya, gue diliatin Kok ada orang di gitu sini? kan, gue tuh Oh, Debbie mau comeback, agak-agak katanya gitu kali. malu gimana, lu kayak tahu kayak orang lagi di ospek kan Mbak. Nah gitu tuh perasaan gue tuh dak dikduk gitu, tangan gue dingin gitu. Belum lagi Gary, cuy sini absen, wah pakai absen. Dalam hati gue kan gitu Kan ya. buat dapat voucher. Absen terus dikasih voucher gitu kan. Iya. Terus kayak anak
anak sekolah yang bangku gue di mana nih gitu. Aduh, pokoknya ya, Ternyata bangkunya tek-tekan. iya, gue nggak tahu. Tapi cukup aktif loh sebagai jurnalis baru, nanya lagi kemana ke anaknya ke Rinov, iya. sama ke mantan, Nah. ke Praven Jordan. Nih Gimana fotonya tuh? sama mantan. Tolong keluarin. Nah. Gila. Anaknya kalau Dulu punya dan bini sekarang. dua Iya nih. Hah? Yang Back- dulu dan yang sekarang. Ganteng nggak tuh Backsoundnya, Ucok tuh? Hah? makanya. Ganteng tuh Ucok tuh. Gila, Ucok. Kalau berbini dua begitu dia tuh bentuknya. Istri sah sama mantan begitu ya. Aduh. Nah, gue seru sih kalau gue seru karena mungkin gak sehektik Debbie kan. Debbie yang all day sepanjang hari. Gue kan harus latihan dulu pagi datang. Abis itu gue datang lagi, gue bikin analisa. Abis analisa, gue bertugas di lapangan lain. Persiapan Olimpiade. Wih. Selebriti. Celebrity match. Olimpiadenya gitu. Kan Sio mau jadi Olimpian. Tuh, Sio aja udah foto sama Atsasan. mau jadi juara juga. Colong stat nih dia. Nah, kalau gue juga ya ternyata nggak segampang itu juga ya media gitu. Jadi kita emang Tuh, susah kan benar-benar jadi harus media. apresiasi. Dan menurut gue juga sebagai atlet kalau nggak ada media, nama lo juga nggak ada yang nggak tahu sih. Iya, benar, sebenarnya. benar. Bener nggak Coba sih? dede Serius. atlet didengarkan loh ini kata-kata seniornya. Bener nggak sih sebenarnya? Bener, Kan bener. lu bikin yang terkenal, ya walaupun sekarang ada medsos, tapi media, Media juga. juga. Kalau nggak ada media yang beritain juga nggak ada yang kenal gitu. Sekarang jadi lebih paham kan kenapa sih kalau orang kan atlet banyak yang nanya, Mbak kenapa sih gue harus ngomong sama media setelah gue main? Itu buat apa gunanya gitu? Emang ada untungnya buat gue? Oh ada dong jelas gitu kan. Iya, betul Benefitnya buat for the sport gitu kan juga ada gitu. Jadi sekarang ngerasain kan ya. Tapi kan dulu gue waktu main gue selalu mau kan Selalu, Bang. selalu. Karena Nice, gue nice lah kalau menghargai kalian. ini orang. Kan mungkin ada yang nggak paham juga buat apa gitu kan kayak apakah cuma keuntungannya hanya untuk medianya doang ya enggak Enggak. dong itu Karena kan akan nama lu juga yang disorot Yes. gitu kan. Nggak. Terus kalau menurut Mbak Wit ini, kalau misalnya pemain yang maksudnya masih junior, belum banyak yang orang tahu. Terus biar terkenal tuh harus pakai prestasi atau pakai gimana sih? Apa pakai viral atau gimana? kalau atlet itu yang pertama udah pasti jelas harus jalur prestasi mau dia memanage jualan dirinya dia bagus mau sosial media manajemennya bagus tapi kalau nggak diiringi sama prestasi menurut gue sih Ya, nggak ada nggak ada apa-apanya. apa-apa Iya, benar. karena ini atlet ya beda dengan selebgram lo bikin konten yang bagus segala macam lo bisa viral segala macam oke lah bisa lo naik tapi kalau atlet memang mau nggak mau Ya, harus jalur prestasi ya. bagusnya harus dari jalur prestasi gitu Saya kayaknya kalau viral gara-gara sesuatu hal yang viral dong terus dia dikenal orang nggak akan lama nggak sih? nggak akan Ya kan? lama. Dan emang sebagai atlet mau dikenal karena lo viral, nggak mau dong. Kontroversi gitu nggak mau Pasti lah. maunya dikenal karena prestasinya dulu. Iya. Nah setelah itu kalau Ngikutin viral lah. ya ngikutin. Nah, kalau lo Dep, ada nggak pengalaman lo sama media yang lo seselin, terus sekarang lo kan jadi media? Ada nggak? Kalau gue, ntar lo dulu deh. Coba kalau lu apa? Gue dulu, gue sih oke-oke aja, gue nggak pernah kenapa-napa. Kecuali gue kalah. Itu agak, Males ditanyain. iya, kayaknya nggak enak gitu. Lu bisa nggak tunggu gue dulu bentar? Kalau gue udah siap, gue mau jawab gitu. Tapi kan kalau kita kan wajib ya. Ya. Kalau nggak kan ntar ada denda apa gitu. Tapi kalau pas habis kalah ditanyain tuh bete rasanya. Ah, gue kalah lagi, lagi ditanya-tanyain lagi. Tapi ternyata, wah gila ya kita. Makanya tuh gue wawancara yang menang-menang aja. Cari aman ya? Gue takut. Padahal itu loh yang paling challenging itu adalah mewawancarai Iya. atlet yang kalah. Iya, Itu paling pasti kan challenging. jawabannya, iya tadi mainnya nolopnya keduluan, gitu-gitu doang kan, Mbak? Iya, apalagi kalau atlet yang jawabnya template. Lu Iya. harus mikir gimana caranya supaya dia ngomong lebih banyak Iya, kan? gitu. Itu yang challenging. Lo ada nggak dulu Kalau gua- di wawancara Mbak Wit gitu? Enggak sih. Dulu mah gue Maksudnya- damai-damai sama Debbie. Kak, Mau juga sih. Kan lo wawancaranya di kamar kagak dipasang kalah. Enggak, gue di mid zone ya. Gue sering tuh pas kalah ditanyain sama Mbak Wit sering. Tapi maksudnya ya gue ngerasa memang itu adalah kewajiban gue. Kewajiban gue sebagai atlet. Begitu gue keluar kalau udah ditunggu di mix zone, ditunggu tahun harus wajib. Nah Iya. yang sering kadang males kan ada si Ucoknya nih. Jadi gue adalah Dia adalah penolong. gue adalah orang penolong yang gue. menjadi pembicaranya. Jadi gue harus yang menetralkan suasana menetral tuh dia. suasana, gitu. Karena ya memang bener namanya orang kalah ditanyain pasti Kan lagi bercucuran
keringat dan atau enggak salah lagi. mungkin kesel nangis atau apa gitu kali ya. Ditanya-tanya. Belum habis selesai mix zone, itu ntar kita kena keramas lagi tuh di lapangan situ tuh. Aduh, Udah berdiri mana lagi, aduh. sekarang jalur interviewnya kan banyak. Iya. Lu harus berapa kali ngejelasin hal Dengan yang pertanyaan sama. Iya. Nah, tapi dari situ juga karena gue pernah ngerasain di posisi mereka nih para atlet dari 1, 2, 3 sama semua nih pertanyaannya. Jadi gue waktu mau nanyain sesuatu ke mereka, gue lebih mikir apa sih yang bikin untuk gue sendiri nyaman ditanya, apa sih yang bikin nggak bete, bikin nggak bosenin ditanya. Nah itu jadi adalah hal yang baru juga, challenging baru juga. Makanya gue sempat nanya juga, Mbak Wit, biasa kalau lu, gue belajar dulu sebelum Iyalah, nanya. suhu kita harus respect. Iya, apa Gua sih? sebelum nanyain si Popor, si Vitingus segala macam, gue nanya, Mbak Wit, biasa apa sih yang ditanyain ke pemain luar, gue nanya gitu. Karena dari situ barulah dikembangkan sendiri. Tapi belajar dulu dari suhu. Nah, tapi lu ada skrip nggak ya? Pas lu menang, gue bakal jawab tak. Kalau kalah gue banyak ya gini. Lu diajarin nggak selama di Cipayung? Enggak kan, pasti. Lu pasti kan mikir-mikir sendiri tuh. Iya. Nah, gimana tuh? Ya kalau gue sih apa adanya ya. Maksudnya dalam arti kalau menang ya kita kan ditanya gimana mainnya tadi ya. Kita cuma ngejelasin gimana kita main tadi. Kalau misalnya ditanya kok tadi kalah gimana? Ya gue menjelaskan kenapa gue kalah. Ya kadang kalau si Ucok agak malas jawab, ya udah gue aja yang menjelaskan. Ya memang kita main buruk, kita main jelek, kita harus ngakuin ya. Itu kita juga harus terima. Kita harus berani memberikan statement memang ya kita memang jelek. Tapi kalau misalnya nggak mau jawab gitu, itu lebih ke apa ya, Dep? Lebih karena masih emosi atau lebih apa? Sedih? Mungkin gengsi. Kalau gua sih- Membeberkan ke mainnya misalnya lagi jelek gitu Ya, ya. maksudnya memang guanya lagi nggak enak, guanya lagi itu mungkin ada gimana ya? Ada pride-nya. Gimana sih Mbak? Gua udah latihan, gua Iya, capek. Udah Kita udah capek. traveling Tapi jauh-jauh. pernah nggak lu ditanyain sama wartawan atau mungkin sama gue gitu, tapi ngeselin gitu, jadi sehingga lu ada. kesel? Ada. Pertanyaan paling menyebalkan adalah kok kalah terus? Wah, Aduh. hebak tuh yang nanya. Emang ada yang nanya? Ada aja. Ada aja. Ger. Nah, itu mau dijawabnya cuman udah gitu dong. Kok kalah terus gitu? Iya, gue cuma bilang ya semua pasti mau menang, cuman nggak bisa dua-duanya menang. Kalau dia yang menang berarti gue yang kalah. kan Remis, gitu. main catur. Iya. Itu jawaban-jawaban ginting harus dikeluarin tuh yang Iya, ajaib-ajaib kan? nyeleneh gitu kan. Iya. Kok kalah terus? Iya, soalnya lawannya 2-1 duluan. Nah makanya kalau kemarin pun mau nanya sesuatu, aku mikir dulu jangan sampai bikin si atlet Nggak ini nyaman nggak lah ya. nyaman. Karena kita pernah ada di posisi ditanya seperti itu. Nah, Mbak Wit, selama Indonesia Open kemarin, siapa yang jawabnya tersingkat dan siapa yang jawabannya terpanjang selama lo wawancara? Tersingkat, tapi bukan atlet Indonesia. Ini lawannya Ginting, Li Shifeng itu. Dia kayaknya Kasih karena tahu dia gitu, dia kayaknya langsung kesel karena berisik. Oh. Jadi kan udah kayak jadi sebuah tradisi ya, kayaknya MS Tunggal Putra Cina tuh nggak terlalu suka ya kayak main di Istora. Iya. Dari zaman Lindan kan Iya, gitu. iya, dia dulu. bilang. Chenlong Mau juga. Junlai. Jadi kayak mungkin nurun ke dia gitu. Jadi tadi dia bilang udah bete mungkin kalah dari Ginting, terus Capek. berisik apa. Jadi jawabannya singkat, ya ampun. Cuma 2 pertanyaan doang, itu juga yang kedua nggak mau jawab. Jadi 1 doang. Tapi ya udahlah, dia emang bilang sih ya terganggu sama suasana di Istora. Dia bilang kayak gitu. Jadi sekelas juara All England pun masih terganggu lo main di Istora. Dia belum jadi Istora Boy. Harusnya jadi Istora Boy yang Belum, dia belum dapat feel, belum dapat feel-nya tahun dia. depan deh ya. Udah nggak jadi Istora ya. Tapi yang terpanjang siapa? Yang terpanjang tidak ada yang bisa mengalahkan selain MS Ina. Ginting sama Jojo itu gue kayak podcast sih. Kalau sama mereka Kayak podcast ya jatuhnya ya. panjang ya gitu, kita bikin transkripnya lama gitu, tapi iya. ya nggak apa-apa sih, cuma ya maksudnya diolah-olah aja lah sama Jojo sama Ginting, jangan sampai terlalu banyak ini, tapi harus dipilah-pilah sih kalau menurut gue ya gitu. Kan sekalian bikin podcast. Iya, tapi kan nggak mungkin ya. Tapi kan nggak di AdSense. Oke lah kalau gitu. Kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mbak Wit, terima kasih Dep. Thank you. Thank you. Jadi buat JBL, tahun depan kita akan pindah ke venue baru dengan kapasitas yang lebih besar. Woo!
Jadi kita support badminton Indonesia, pemain Indonesia. Jangan cuma pas menang, pas kalah juga tetap disupport ya. Jangan lupa subscribe PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret, dan Stand Up Olahraga. Ketemu di PB Ina minggu depan. Dadah. Bye.